Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik tidak? Terima kasih sudah berkumpul di tempat ini untuk menghadiri penyuluhan kami. Terlebih dahulu perkenalkan, kami mahasiswa fisioterapi dari Stika Satya Elizabeth Medan. Di sini kami akan menayangkan penyuluhan kami tentang konsep cedera. Perkenalkan, nama saya Veronica Tambunan. Saya dari Pak sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Sister Sian Deborah, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Imata Mulan sebagai narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Berkabar. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Barukasoid. Baik, di sini kami akan memulai materi kami yang dibawakan oleh narasumber pertama. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya sebagai narasumber pertama akan menjelaskan tentang nanti apa itu cedera dan bagaimana klasifikasinya serta penyebab dari cedera tersebut. Baik, pengertian cedera. Cedera adalah kerusakan pada jaringan tubuh akibat trauma fisik, kimia, atau biologis. Bisa bersifat akut, tiba-tiba atau kronis, atau bisa dibilang berulang, umum terjadi pada aktivitas olahraga, kerja, dan kecelakaan. Yang dimana maksudnya ini, Bapak Ibu sekalian, cedera ini merupakan salah satu kerusakan pada bagian jaringan tubuh seperti jaringan-jaringan tubuh dalam kita seperti otot, tulang, ligamen, tendon yang menggerakkan tubuh kita atau yang menjalankan sistem metabolisme pada dalam tubuh kita. Baik, selanjutnya ada klasifikasi cedera. Ada beberapa klasifikasi cedera yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan jaringan. Yang dimana berdasarkan waktu ada dua pembagian, yaitu bersifat akut dan bersifat kronis. Yang dimana pertama bersifat akut itu terjadi tiba-tiba, yang dimana contohnya seperti saat kita bermain voli, contohnya tiba-tiba kan karena kita kasihkan bermain voli, kita melompatkan tiba-tiba kita sangat gerakan dalam melakukan lompatan tersebut sehingga membuat kaki kita keselir. Jadi itu contoh daripada klasifikasi berdasarkan waktu seperti akut. Selanjutnya ada kronis yang dimana berkembang secara bertahap. Yang dimana ini kronis ini terjadi pada saat kita melakukan aktivitas yang berulang tanpa adanya istirahat. Misalnya seperti contohnya kita berlari tanpa istirahat. Yang dimana pasti seseorang itu pasti memiliki perbedaan daya tahan tubuh dan kekuatannya. Dimana jika seseorang memaksakan dirinya untuk terus melakukan hal gerakan tersebut, tapi daya tahan tubuhnya sudah tidak membadai lagi, bisa mengakibatkan cedera. Misalnya contohnya seperti berlari. Jika berlari terus menerus tanpa adanya istirahat dan tubuh juga sudah mencapai batasnya untuk mengeluarkan tenaga untuk berlari, maka bisa mengakibatkan cedera pada otot, misalnya pada otot betis, sehingga otot betis tertarik atau sobek, yang mengakibatkan terjadinya cedera kronis. Selanjutnya ada berdasarkan jaringan. Berdasarkan jaringan ini ada dua jenis, yaitu berdasarkan jaringan lunak dan jaringan keras. Yang dimana jaringan lunak itu ada tiga, yaitu otot, ligamen, dan tendon. Otot seperti kita tahu lah, itu otot seperti yang sering kita pelajari di bagian dunia kesehatan, seperti terlihat kan di bawah gambar itu tersusun ada jaringan-jaringan yang membentuk sebuah otot. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen ini yang dimana yang menghubungkan jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang, sehingga tulang kita bisa bersambung dan bisa seperti pada bagian bahu.
pada bagian bawah, terutama bagian shoulder. Mengapa kita bisa menggerakkan lengan bawah kita ini? Karena adanya karena kita menggunakan ligamen tersebut. Jika ligamen pada misalnya pada bagian bawah terputus, maka kita tidak bisa menggerakkan tangan kita ini. Selanjutnya ada tendon, yang dimana tendon ini adalah penghubung antar tulang dengan otot, yang dimana saat otot kita berputus itu yang menggerakkan itu adalah tendon. Jika tendon kita mengalami cedera atau putus, maka kita tidak bisa melakukan kontraksi otot, misalnya seperti mengangkat sesuatu, berjalan, berlari, dan aktivitas sehari-hari, contohnya seperti yang kecil-kecilnya. Selanjutnya ada jaringan keras. Jaringan keras itu yang kita tahu, di mana jika terjadi cedera pada tulang, maka bisa mengakibatkan juga keterbatasan kita dalam bergerak atau beraktivitas. Baik Bapak Ibu, ada juga beberapa penyebab daripada cedera, yaitu ada 4. Yang pertama ada trauma langsung, itu seperti benturan atau terjatuh, misalnya seperti kita terkena bola di kepala kita yang mengakibatkan kerusakan jaringan di dalam kepala kita. Itu bisa menyebabkan cedera trauma langsung seperti benturan, atau kita kecelakaan dan jatuh di aspal sehingga mengakibatkan benturan misalnya pada lutut, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan pada bagian tersebut dan itu namanya cedera. Selanjutnya ada trauma tidak langsung, yaitu seperti gerakan yang berlebihan, seperti contohnya seperti yang saya katakan yang saya contoh berikan tadi, yaitu seperti gerakan berulang-ulang seperti berlari tanpa adanya istirahat sehingga mengakibatkan cedera, dan itu namanya trauma tidak langsung. Selanjutnya ada pemanasan, yang dimana kita tahu teman-teman, jika kita melakukan olahraga atau aktivitas terutama dalam olahraga, pertama-tama juga kita harus melakukan pemanasan. Jika tidak melakukan pemanasan, maka akan terjadi cedera. Jadi pemanasan itu sangat penting dalam melakukan sebuah olahraga itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada teknik yang dimana jika kita juga salah melakukan gerakan suatu gerakan bisa menyebabkan cedera. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi materi yang pertama kan sudah selesai nih kita dengar. Kira-kira ada nggak pertanyaan dari Bapak Ibu untuk materi ini? Baik, tadi kan sudah dijelaskan tentang cedera akut dan cedera kronis. Nah, untuk cedera akut dan cedera kronis, kira-kira apa saja contoh-contoh dari cedera tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan segera menjawabnya dan dijawabkan oleh Desi Natalia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Tadi pertanyaannya apa contoh dari cedera akut dan kronis? Cedera akut adalah cedera terjadi secara tiba-tiba akibat trauma. Contohnya seperti patah tulang, robekan otot, memar, keseleo, psikopasi, dan cedera ligamen. Contoh cedera kronis adalah cedera berkembang secara bertahap, tiba-tiba penggunaan berlebihan atau gerakan berulang dalam jangka waktu lama. Contohnya itu seperti tendinitis, peradangan tendon, peradangan siku pada tentis atau blok, serta radang tendon patella lutut paru
memar, penurunan fungsi, dan keterbatasan gerak. Mengenali gejala awal penting untuk penanganan yang cepat. Pertama, nyeri. Nyeri itu rasa sakit yang timbul akibat kerusakan jaringan atau peradangan. Sedangkan bengkak itu terjadi karena penumpukan cairan di jaringan yang terkena cedera. Kemudian memar, perubahan warna kulit menjadi biru atau ungu akibat pendarahan di bawah kulit. Itu ketika kita terjatuh ataupun mengalami cedera di tubuh kita. Kemudian ada penurunan fungsi, yaitu gangguan pada fungsi normal jaringan atau organ yang terkena cedera atau peradangan. Contoh dari proses cedera ini yaitu ketika seseorang terjatuh dan tangannya cedera, tangan itu akan membengkak, memar, dan dia akan kesulitan untuk menggerakkannya. Kemudian lanjut dengan yang kedua itu ada penanganan awal pada cedera. Penanganan awal cedera meliputi metode RICE atau istirahat, S, tekanan, dan pengangkatan. Resiko istirahat, yaitu dengan menghindari aktivitas yang memperparah cedera. Kemudian itu dengan mengompres luka dengan S. Kompres dengan S untuk mengurangi peradangan. Kemudian ada compression atau tekanan dengan memberikan tekanan untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian ada elevation atau pengangkatan, yaitu mengangkat bagian yang cedera di atas jantung. Kemudian ada pencegahan cedera. Baik Bapak Ibu, sekian dari hasil presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi. Yang di sini saya akan membahas tentang pencegahan cedera. Apa aja sih pencegahan cedera itu? Yang pertama itu ada pemanasan. Maksud dari pemanasan itu kita sebelum melakukan olahraga bola, kita harus melakukan pemanasan agar otot-otot dan ligamen kita itu tidak tertuju dan dia lagi lentur. Terus yang kedua itu teknik yang benar. Maksud dari teknik yang benar itu kita bermain bola dengan teknik yang benar dan gerakan yang benar agar tidak menimbulkan cedera. Yang ketiga itu latihan sesuai kapasitas. Latihan sesuai kapasitas itu seperti kita bermain bola itu bermain bola sesuai kapasitas daya tahan tubuh kita. Jika daya tahan tubuh kita tidak kuat untuk bermain bola, lebih baik kita tidak usah lagi melanjutkan permainan bola itu. Dan yang terakhir itu ada alat pelindung. Nah, alat pelindung itu seperti contoh kita menggunakan alat pelindung pada permainan bola seperti pelindung lutut dan siku. Dan selanjutnya apa sih peran kami sebagai fisioterapi dalam penanganan cedera? Yang pertama itu kami peran fisioterapi itu yang pertama bisa menilai cedera. Menilai cederanya itu cedera keras bagaimana. Terus yang kedua itu terapi fisik. Nah, terapi fisik itu disitulah kami menangani terapi dan latihan apa yang cocok untuk cedera yang dilakukan cedera yang terjadi pada bapak dan ibu. Dan yang ketiga ada pemulihan gerak, dan keempat ada cedera berulang. Sekian presentasi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh moderator. Nah, ini sudah selesai nih dua materi. Apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan lainnya? Boleh ditanyakan pada kami ya. Nah, baik, terima kasih sebelumnya atas pemaparan materi dari beberapa narasumber. Di sini ada sedikit pertanyaan, yaitu
apa itu cedera otot dan bagaimana bisa cedera otot itu terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Kami akan menjawabnya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu, yang dimana apa itu cedera otot dan bagaimana bisa terjadi. Nah, cedera otot adalah kerusakan atau robekan pada serat-serat otot yang biasanya disebabkan oleh penggunaan otot secara berlebihan. Misalnya gerakan tiba-tiba seperti berlari, lalu tiba-tiba melompat atau berhenti. Nah, cedera ini ada beberapa jenis cedera, yaitu cedera ringan, yang dimana kalau ringan itu dia ototnya renggang, dan yang kedua itu ada cedera otot sedang, yang dimana itu robekan sebagian, dan terakhir itu cedera otot berat, yang dimana robekan total otot. Cedera otot ini mungkin juga terjadi karena latihan fisik yang berlebihan, kurangnya pemanasan, kelelahan pada otot, biasanya sering terjadi pada pemain sepak bola, basket, dan lain-lain. Kalian boleh mau bertanya. Nah, baik, sedikit mengambil tanggapan dari penjelasan narasumber bahwasanya cedera otot ini terjadinya robekan pada saat melakukan aktivitas berlebihan. Nah, di sini saya hanya ingin memastikan apakah cedera otot ini hanya sekedar robekan, bagaimana dia jika pada cedera yang terjadi pada tulang. Itu saja, saya hanya ingin memastikan saja. Bagaimana jika cedera yang terjadi pada tulang? Kan enggak mesti cedera itu bisa saja terjadi pada kulit atau yang terjadi robekan. Bagaimana jika cedera ini terjadi pada tulang atau bagaimana? Apakah dia juga mengalami robekan? Hanya bisa saya yang memastikan. Baik, terima kasih atas saran dari Ibu tadi. Pertanyaan kembali, maaf. Yang pertanyaan gimana juga dengan jaringan lain seperti tulang atau lainnya yang ada dalam tubuh kita, apakah sama halnya seperti otot atau pada seperti yang saya jelaskan tadi, klasifikasi dari cedera itu terjadi pada otot, ligamen, dan tendon serta tulang. Kalau pada otot tadi sudah jelas disampaikan teman kami itu terjadi robekan. Kalau pada ligamen dan tendon itu terjadi perputusan. Di mana kalau terjadi perputusan, contohnya misalnya di ligamen, maka misalnya contohnya terjadi perputusan ligamen pada shoulder paru, maka kalau terjadi perputusan ligamen pada yang mengikat tulang humerus dengan clavicula scapula, maka dengan kita yang humerus kita sampai bawah tidak bisa digerakkan. Kalau juga pada tendon kan tadi jaringan ikat antara tulang dan otot. Jika terjadi perputusan pada tendon, maka kita tidak bisa kontraksi otot seperti juga terjadi perputusan tendon pada otot disebut prasi. Jika terjadi contohnya misalnya terjadi perputusan tendon pada otot tersebut, maka kita tidak bisa kontraksi otot ini. Otot ini kan yang kalau tendon ini yang ini otot presentasi. Jika terjadi perputusan tendon pada otot tersebut, maka otot tersebut tidak akan berkontraksi seperti ini. Dia akan robek saja. Dan
jika terus-menerus maka ototnya akan mengecil atau atrofi sehingga tengahnya ini kan tidak mengurus dan akan kering karena tidak ada nutrisi lagi karena dan juga kurang pergerakan. Kalau pada tulang itu terjadi perbedaan seperti fraktur. Itu masuk kecederaan. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan dari narasumber. Berarti dapat dari kesimpulan bahwasanya cedera ini untuk resikonya itu berdasarkan klasifikasi dari gejala tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Buat yang lainnya, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi? Kami persilakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menanyakan mengenai cedera ini. Tentunya ada seseorang yang mengalami luka cedera atau cedera otot. Nah, jadi pertanyaan saya, dalam proses penyembuhan ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengobatan aktivitas? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan audiens. Ini mana pertanyaan tadi? Bagaimana berapa lama? Di mana pertanyaannya tadi jika seandainya otot mengalami cedera berapa lamakah otot tersebut bisa sembuh atau kembali seperti semula? Jawabannya itu tergantung tingkat keparahan cedera pada otot tersebut. Jika otot tersebut mengalami cedera yang serius atau misalnya seperti kronis tadi, maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam pengobatan. Yang biasanya dulu kalau kami di fisioterapi itu kalau mengalami cedera otot itu yang kami berikan terapi seperti latihan, misalnya terjadi keselio pada kaki kan, pada ankle, maka latihan yang dilakukan itu seperti stretching dan gerakan-gerakan lainnya sehingga otot tersebut bisa tidak kaku dengan gerakan-gerakan yang diberikan. Dan ada juga waktu yang diberikan kepada latihan tersebut, ada jangka panjang dan jangka pendek, di mana tujuannya untuk meminimalisir kekuatan daripada yang mengalami cedera tersebut dan supaya tidak mengalami cedera juga jika gerakannya berlebihan. Terima kasih. Apakah bisa berterima? Baik, terima kasih. Atas jawabannya berarti bisa disimpulkan kalau cedera ini berbeda-beda, ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Nah, jadi pertanyaan saya, orang yang mengalami cedera otot ini apakah ada juga kasus yang tidak bisa disembuhkan atau tidak ada? Ada yang tidak bisa disembuhkan, di mana itu udah parah, di mana saraf yang mengatur otot tersebut atau tulang yang melekat pada otot tersebut sudah tidak sudah mengalami misalnya contohnya osteoporosis atau saraf tersebut sudah tidak berfungsi lagi, misalnya karena ada perputusan kecelakaan atau apa. Baik, terima kasih. Buat Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, di sini saya mau bertanya, bagaimana jika seperti tadi katakan contohnya di saat kita berolahraga. Nah, di saat kita berolahraga kita terkena cedera. Biasanya kan tidak mungkin ada waktu kita langsung ke fisioterapinya. Apa biasanya pertolongan pertama yang biasanya bisa dilakukan oleh kaum yang tidak tenaga medis untuk menolong si korban tersebut pada saat berolahraga? Terima kasih.
Terima kasih Ibu pertanyaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, penanganan pertama ketika kita mengalami cedera. Pertama itu tadi ada istirahat. Ketika misalnya saya mengalami cedera, misalnya saya keseliokan, jadi penanganan yang pertama itu sebelum saya pergi ke fisioterapis ataupun kemana lagi atau medis lainnya, terlebih dahulu istirahat. Misalnya kalau bagi saya yang keselio, kurangi pergerakan. Kemudian mengkompres dengan es, itu untuk mengurangi nyeri dan juga pembengkakan. Begitu Bu, apakah sudah diterima jawabannya atau masih ada yang lain? Saya mau bertanya sebentar tentang pembengkakan. Apakah semua cedera pembengkakan itu harus dikompres? Jika misalnya di tempat itu tidak ada tempat untuk yang efisien untuk mengompres, apa yang bisa dilakukan oleh warga sekitar? Yaitu dengan memberikan tekanan pada misalnya ketika saya cedera ini kan, ketika saya terbentur, kaki saya terbentur ke suatu meja ini, untuk mengurangi jangan bengkak yang terkena tekanan itu, saya tekan. Memang akan terasa sakit itu sementara, tapi itu dapat membantu untuk mengurangi tidak terjadi pembengkakan yang berlebihan. Karena pembengkakan itu tadi kan, yaitu adanya cairan di dalam yang luka itu. Jadi ketika kita mengalami cedera itu, jadi cukup kita tekan supaya mengurangi pembengkakan yang berlebihan. Begitu deh. Berarti tekanan itu maksudnya ditekan di bagian yang Iya, di bagian yang luka itu. Misalnya kalau dia terkilir atau terkena benda atau benda lainnya, itu tekan. Dan itu saya sudah praktekkan sendiri. Karena memang kan, misalnya saya di tempat lain yang tidak ada es, yaitu penanganan pertama yang sangat simpel dengan menekan. Dan itu yang dilakukan itu selama 30 menit. Dan tidak boleh diangkat-angkat, cukup ditekan. Begitu. Terima kasih, Suster. Oke. Berarti kalau misalnya kan Suster seperti yang tadi Suster sudah menjelaskan, kalau misalnya ada pembengkakan itu aman ditekan pada bagian bengkaknya gitu. Itu sebelum bengkak. Sebelum ya, kan misalnya ketika saya tiba-tiba dengan operasi suatu atau ketika saya terjadikan keselio, ya udah untuk bengkaknya. Selain istirahat tadi, kalau ketika istirahat sejenak kan, lalu ketika tidak menemukan es ataupun benda yang lain untuk membantu, jadi tekan. Berarti bisa disimpulkan sebelum terjadinya pembengkakan itu bisa langsung ditekan Ya, pada bagian bukan sana. lagi mencegah pembengkakan yang berlebihan. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya berdasarkan pemaparan materi tadi dari Bapak Ibu dan Suster, yaitu tadi ada klasifikasi cedera. Klasifikasi cedera tadi itu ada yang akut dan ada yang kronis. Nah, kita tahu tadi yang akut itu yaitu trauma secara langsung dan kronis itu trauma secara tidak langsung atau kita aktivitas yang berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana berdasarkan pemahaman Bapak dan Ibu pada perbandingan akut dan kronis ini, bagaimana tingkat keparahan yang diakibatkan oleh akut dan kronis ini? Tingkat keparahan. Terima kasih.
menjawabnya, tingkat keparahan akut dan kronis. Kalau akut itu dia kan cederanya itu, maksudnya dia itu muncul secara tiba-tiba. Contohnya ketika saya jatuh keseleo atau patah tulang, itu akan sembuh setidak paling lama itu sampai 3 bulan. Dan jelas penyebabnya karena saya ini jatuh tadi. Tentu tingkat keparahannya itu batasannya sampai 3 bulan ini. Tapi kalau udah lewat dari 3 bulan, berarti itu bukan kronis lagi, bukan akut lagi, melainkan kronis. Karena kronis itu kan sudah berkepanjangan dan tidak tahu kita memastikan kapan dia sembuh. Jadi tingkat keparahan luka itu tergantung pada ini. Kalau dia udah berlebih dari tahap 1 atau sampai 3 bulan batasnya itu kronis, akut. Kalau sudah lewat dari batas itu, berarti dia sudah masuk ke kronis. Itu tingkat keparahannya. Tergantung batas kesembuhannya. Itu yang bisa saya pahami. Mungkin boleh tambahkan teman-teman saya. Baik, terima kasih atas jawabannya suster. Tadi suster bilang kalau misalkan cedera akut itu sudah jelas secara tiba-tiba. Nah, misalkan tadi juga sempat ditanya tadi dari ibu, yaitu bagaimana jika patah tulang. Kan kalau misalkan patah tulang itu juga suster bisa saja secara akut atau secara tiba-tiba kan. Jadi proses penyembuhannya pun bisa lama. Jadi bisa dibilang kalau klasifikasi cedera ini tingkat keparahannya bisa saja 50-50%. Karena kalau secara akut juga bisa mengakibatkan cedera yang fatal dan kronis juga bisa secara fatal. Gitu seperti. Baik, terakhir untuk Bapak, Ibu, dan Suster, bagaimana saya mau minta saran dan edukasi untuk masyarakat bagaimana agar mereka menghindari cedera tersebut. Baik Bapak, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Yaitu untuk mencegah terjadinya cedera ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, cara duduk. Cara duduk ini sangat mempengaruhi untuk posisi kita, misalnya khususnya itu pinggang. Karena ketika kita duduk bagus dengan pinggang bersandar ke kursi, lalu kaki menapak di lantai, itu sangat membantu kita untuk mengurangi cedera pada punggung, misalnya itu pada ligamen, pada tulang punggung kita. Kemudian cara mengangkat suatu benda. Selama ini kita mungkin kan sepele dengan mengangkat suatu barang. Cara mengangkat yang boleh saya minta seorang kesediaan Bapak dan Ibu contoh mengangkat suatu barang. Saya minta tolong. Bagaimana cara Bapak mengangkatnya? Oke, terima kasih Pak. Kalau ditanya mungkin itu kebiasaan kita sehari-hari cara mengangkat. Tetapi teknik mengangkat barang yang di tempat itu, misalnya ini ya, entah itu ringan atau khususnya berat, kita menentukan lutut dengan meluruskan punggung, lalu ini posisinya begini, kemudian luruskan punggung, baru kita berdiri. Ini untuk mencegah cedera pada punggung, shoulder dan juga leher. Itu tekniknya. Mungkin selama ini kita sering tidak menyadari itu. Kemudian cara tidur itu juga mempengaruhi untuk mengurangi sakit pada leher. Kita tidak boleh memakai bantal yang terlalu keras dan terlalu tinggi, tapi cukup dia sedang dan jangan terlalu keras. Kemudian juga tempat tidur kita tidak boleh terlalu lembek dan tidak boleh terlalu keras, harus dia normal. Kan ada tempat tidur yang kita masuk langsung badan kita seperti tertelan, dan ada juga tempat tidur kalau udah masuk
seperti di atas kayak gitu. Jadi pilih tempat tidur yang nyaman, itu sangat membantu kita untuk menghindari terjadinya cedera pada leher dan pinggang. Kemudian batas duduk. Kalau kita seharian duduk akan terjadi sakit pinggang. Jadi seperti yang disarankan itu, setidaknya kalau kita duduk 1 jam, berdirilah setidaknya 5 menit. Karena ketika kita duduk, tumpuan badan kita akan terasa berat yang dialami oleh tulang kita, tulang belakang misalnya itu torakat dan lumbar. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban. Saya edukasinya. Buat Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu untuk partisipasinya, untuk mengikuti dan mendengarkan penyuluhan dari kami dari awal hingga akhir, dari mulai sesi materi dan sesi pertanyaan. Maaf jika ada kesalahan atau tutur kata kami dan lainnya. Kami akan menutup penyuluhan kami ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan